Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Tapi hari ini lebih spesial, lebih bahagia lagi karena kita ada di Kabar Jambi spesial Hari Raya atau spesial Idul Fitri. Di mana selama 30 hari kita sudah melewati ujian keimanan dan ketakwaan dengan menahan hawa nafsu, lapar dan haus, dan tentunya ada tantangan untuk menjaga kesehatan di masa-masa itu. Dan saat ini sudah tiba di hari kemenangan dan kembali ujiannya tetap kesehatan. Untuk itu tema kita pada hari ini adalah tetap bugar di Hari Raya Idul Fitri, dan kita membutuhkan para expert, para ahli untuk bisa berdiskusi bersama kita gimana sih caranya untuk menjaga kebugaran, menjaga kesehatan dalam masa-masa ini. Setelah kita melewati bulan suci Ramadan, lalu saat ini memasuki Hari Raya Idul Fitri yang kita tahu banyak sekali makanan-makanan manis, makanan-makanan favorit yang adanya saat Lebaran saja. Nah, langsung saja kita bahas. Sini sudah ada dua orang dokter-dokter cantik, dokter-dokter muda. Kita sapa yang pertama. Waduh, cantik sekali dokter. Halo, ini Mbak. Dokter Gigi Rizky. Halo. Selamat sore dok. Sore Mbak. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Gimana berat badan kurusan dok after puasa dok? Iya, cuman takutnya nanti pas Lebaran naik lagi. Lebaran ini naik lagi ya, belum Iya, nimbang lagi ya. belum. Ini baru hari keberapa? Semoga nggak naik-naik Semoga nggak banget naik ya dok. Oke deh. Nih setelah Dokter Gigi Rizky juga telah hadir bersama kita di sini, Dokter Agnes. Selamat sore dokter. Selamat sore. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Dok masih praktek? Masih. Dokter Rizky juga masih praktek dong? Masih, cuman pas Lebaran ini off dulu. Oh, Nanti Lebaran habis ini Lebaran kita buka lagi. Buka lagi. Gimana di tempat praktek, rame nggak pasien dok? Wah, sangat ramai banget. Sangat ramai ya. Makanya tema kita ini Iya. menjaga kebugaran biar Dokter Agnes, Dokter Gigi Rizky nggak terlalu capek-capek banget lah ya menerima pasien-pasien, dan tentunya untuk menjaga kesehatan kita bersama. Hari ini tema menarik sekali, Dokter Gigi Rizky dan juga Dokter Agnes, tentang menjaga kebugaran. Mungkin kita ke Dokter Gigi Rizky dulu. Berbicara tentang kesehatan gigi, kesehatan mulut gitu dok ya. Karena Cynthia pribadi kayak yang selama 30 hari ini kurang minum. Iya karena puasa ya. Puasa beberapa jam seperti itu. Sariawan tuh gampang banget dok. Terus kayak tenggorokan sering gatel. Akhirnya pas Lebaran nih, udah berapa hari Lebaran minumannya manis terus. Makannya manis terus. Itu gimana sih dok? Sebenarnya sih mau bulan puasa mau enggak ya, cuman kan kita harus sama-sama tahu kalau misalnya kita tuh harus cukup minum minimal 2 liter per hari atau 8 gelas per hari. Itu juga ngaruh sih nanti, apalagi kan kalau misalnya saya kan bahas dari aspek kesehatan gigi dan mulutnya. Maksudnya minum itu ya benar-benar sangat diperlukan gitu. Makanya tadi mbaknya juga ngomong sariawan ya, karena mulut kita itu kering, apalagi kan dengan kasus mbak, misalnya mbak pakai bracket nih, dengan kondisi mulut yang kering, terus sering bergesekan mukosa-mukosa mulutnya, terus jadi sering sariawan kayak gitu. Makanya sebenarnya nanti untuk nextnya puasa tahun depan nih misalnya, tapi nggak puasa aja sih, dalam kehidupan sehari-hari juga kalau bisa minumnya dicukupin kayak gitu. Kalau bisa yang air putihnya dulu nih kita cukupin kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk minuman-minuman manis ya sebenarnya boleh-boleh aja, cuman konsumsinya jangan terlalu banyak. Kan Lebaran nih bablas ya pada minuman banyak semua yang manis-manis, terus makanan-makanan juga banyak. Boleh-boleh aja, nggak mungkin dong nanti pas Lebaran kita nggak makan sama sekali. Nggak ngehargain tuan rumah ya? Bener, cuman kan tetap kita pilih-pilih lah gitu. Misalnya jangan terlalu banyak makan makanan yang manisnya. Terus juga jangan lupa flossing, sikat gigi 2 kali sehari gitu. Jadi kebersihan rongga mulutnya tuh tetap terjaga juga gitu. Nah, jadi bukan pas bulan puasa atau pas Idul Fitri aja ya. Bener. Karena kapanpun kita bisa minum minuman manis, makanan manis gitu. Bener sekali. Terus saking enaknya kerja kadang lupa minum gitu ya dok? Iya benar. Kalau saya sih bawa ini ya, tumbler gede. Tumbler langsung yang 2 liter kali ya Iya, dok ya? bener. Waduh, ini bisa jadi tips juga nih. Iya, Makasih loh dok. supaya cukup ya. Supaya cukup. Jadi kita udah tahu ya hari ini aku udah minum berapa banyak gitu ya dok? Iya. Oke deh, nanti OTW beli. Oh iya, oke. Kita ke Dokter Agnes dok. Nah, tadi menyambung ya, kalau dari Dokter Rizky kan kesehatan gigi dan mulutnya. Ini sama sih dok. Kayak kalau kurang minum bukan cuman sariawan, tapi juga kayak kitanya lemes gitu dok. Terus ya tenggorokannya kering, akhirnya batuk. Kalau udah batuk, Cynthia pribadi tuh pilek dok. Akhirnya kan ngerembet kemana-mana atau gimana tuh dok?
Oke, kalau dari saya pribadi mungkin Dokter Rizky tadi udah sampaikan ya, kebutuhan cairan kita itu nomor satu yang harus dipenuhi. Yang kedua, untuk menjaga tubuh tetap bugar selama bulan Ramadan, apalagi ini kan ada yang mudik, terus juga aktivitas selama di hari kemenangan itu kan juga pasti cukup banyak ya, jadi cukup membawa seperti kayak kelelahan secara fisik. Nah, nomor satu yang pasti adalah tetap melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, jalan santai, minimal 30 menit 3 kali seminggu. Itu akan membantu tubuh kita ini aliran darahnya cukup baik ya, karena dengan ada aktivitas fisik tadi. Nah, biasanya nih di bulan Ramadan, apalagi bulan puasa, kita itu kan cenderung lemes nih, karena berpuasa bawaannya pengen leye-leye aja nih, pengen baring-baring aja nih. Nah, padahal itu nggak baik, justru itu akan menghambat peredaran aliran darah. Jadi selain kebutuhan air yang tercukupi, kita juga harus aktif secara fisik kayak gitu, lakukan kegiatan aktivitas fisik rutin 30 menit minimal 3 kali seminggu. Nah, yang kedua, kita pastikan kita memilih jenis makanan yang tepat gitu. Kebanyakan pilihan makanan selama bulan Ramadan ini ya kayak tajil-tajil gitu kan semua serba manis ya kan. Juga tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa bantu dengan mengkompensasi dengan meninggikan protein dan juga seratnya gitu. Jadi mengimbangi supaya kita tidak terlalu tinggi gula nih konsumsi makanannya, karena gula itu membuat tubuh kita semakin lemas sebenarnya, mengirim sinyal tubuh kita ini semakin butuh banyak makanan. Makanya orang yang suka makan manis itu kayak kecanduan gula namanya ya. Jadi makin makan kok makin lapar, makin nagih, makin candu, akibatnya over kalori, over gula dan menimbulkan banyak kelelahan secara fisik. Nah, karena gula ini juga dia bisa membuat tubuh lebih lemas lagi gitu. Nah, selain kadar air, aktivitas fisik, pemilihan jenis makanan tadi tidak kalah penting ya. Jadi kita pilih makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. Jadi jangan gulanya aja, karbonya aja nih yang tinggi-tinggi. Jadi protein dan seratnya juga harus dicukupi. Nah, selain itu juga mungkin kalau misalnya sahabat-sahabat semua sedang berpuasa, biasanya itu kan ada namanya kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, ini yang sering sekali tidak disadari, sudah disadari itu ketika sudah menimbulkan komplikasi secara medis gitu ya. Nah, memastikan kebutuhan cairan ini, kita jangan terlalu banyak mengkonsumsi minuman-minuman berwarna, berasa kayak gitu. Kalau bisa ya memang murni minum air putih dulu supaya membantu supaya elektrolit di tubuh juga bisa terjaga dengan baik seperti itu. Nah, ini menarik dok, tadi kan dokter bilang kalau bisa perbanyak aktivitas fisik, terus juga dehidrasi harus segera disadari. Nah, kadang nih dok, kaum rebahan ini seperti Cynthia juga gitu ya, kayak kalau aktivitas fisik ntar dehidrasi gitu, apalagi saat puasa tuh gimana, bener nggak sih dok? Ya, enggak sih ya, justru dengan aktivitas fisik kita justru jadi lebih peka dengan sinyal haus, sinyal kebutuhan air gitu. Karena apa, kalau kita leye-leye, sinyal kita melemah tuh, kebutuhan akan cairan itu lemah karena kita ngerasa kita nggak ngapa-ngapain, jadi rasa haus itu mulai hilang gitu. Lupa ya bahkan, iya ya aku nggak ada minum gitu ya, karena gitu ya dok. Dengan aktivitas fisik itu seperti ada sinyal yang dikirimkan sehingga kita tuh lebih peka untuk butuh cairan kayak gitu. Jadi lebih tercukupi kebutuhan cairannya kalau kita melakukan aktivitas fisik, karena kayak berjalan bersama nih, aku udah olahraga nih butuh minum yang banyak nih gitu. Tapi kalau puasa kan nggak boleh minum dong. Kan bisa dikompensasi saat berbuka ya. Atau mungkin saat sahur. Jadi kebutuhan cairannya dicukupin saat sahur dan berbuka gitu. Tapi nanti di hari raya kan sudah tidak berpuasa lagi. Karena hari raya ini sering ya, kita tuh karena menerima tamu, silaturahmi, pergi ke sana sini, lupa kita belum ada minum air nih dari pagi sampai sore. Karena banyakan minum berwarna malah dok, minuman berwarna doang karena gitu kan ya. datang kita silaturahmi ke rumah saudara gitu, yang ditawari minuman berasa, minuman manis gitu kan. Nah, jadi mungkin kebutuhan air putihnya malah berkurang gitu. Jadi bukan hanya mencukupi kebutuhan cairan, tapi benar-benar air putih yang benar-benar 2 liter setiap hari gitu. Insya Allah tuh tidak ada alasan ya untuk tidak beraktivitas fisik, apalagi ini udah nggak puasa lagi, harusnya makin gencar lah ya dok ya gitu. Kita ke dokter Rizky. Nah dok, tadi kan juga udah dibahas gimana pentingnya sih menjaga kesehatan mulut, kesehatan gigi gitu. Apa sih dok
urgensinya gitu. Jangan sampai kita mengabaikan. Kadang nih abai dok, banyak kok. Mungkin karena Cynthia pakai bracket, akhirnya kan emang rutin ya ke dokter gigi gitu. Emang setiap bulan, bahkan sebelum sebulan aja kalau ada yang lepas kan udah harus ke dokter gigi lagi. Tapi kan beberapa ya kayak suami deh misalnya kalau disuruh ke dokter gigi nantilah gitu. Abai apalagi bulan puasa gini dok, kayak dokter saat bulan puasa kemarin itu banyak nggak pasien atau berkurang dari hari biasa? Banyak. Oh banyak ya, oh udah lumayan banyak nih yang sadar. Nih gimana dok dengan kesehatan gigi dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan gitu? Jadi kalau untuk sekarang sih menurut saya ya alhamdulillahnya masyarakat khususnya di kota Jambi ya udah mulai lebih aware sih sama kesehatan gigi dan mulutnya dan saya cukup bahagia dengan hal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ke dokter gigi itu sebenarnya nggak harus nunggu giginya sakit dulu baru ke dokter gigi, udah mau pingsan baru datang ke dokter gigi, dok nih gigi saya sakit banget. Dan langsung minta dicabut ya dok? Iya, dan minta dicabut aja gitu kan. Jadi kan sebenarnya ke dokter gigi itu kan wajibnya minimal 6 bulan sekali atau ya paling enggak lah setahun tuh 2 kali gitu kan. Karena pun giginya nggak ada masalah, kita kan ada karang gigi ya, karang gigi yang terus tumbuh itu pasti tumbuh gitu. Jadi makanya cek ke dokter gigi itu minimal 6 bulan sekali atau setahun itu 2 kali gitu. Nah itu kan pertama kita bersihkan dulu nih karang giginya. Kalau misalnya ada karang gigi kita bersihkan. Soalnya kalau misalnya karang giginya nggak dibersihin itu bakal nimbulin masalah yang baru lagi. Misalnya bikin gusi jadi berdarah, gusi bengkak atau gigi jadi goyang kayak gitu. Nah nanti di check up 6 bulan sekali itu kita juga bisa mendeteksi nih karies-karies atau gigi berlubang yang dia masih awal gitu. Sebenarnya kalau saran saya kalau udah ada nih satu titik hitam itu lebih baik langsung dirawat aja karena dia bermula dari satu titik hitam itu. Nanti nyebar ya dok ya? Sebenarnya bukan kenyebar sih, misalnya dia udah muncul nih satu titik hitam sisa makanan nyangkut terus, nah lama-lama dia bisa jadi besar lubangnya. Itulah yang selama ini banyak masyarakat yang bilang, dok kok tiba-tiba gigi saya udah keropos aja. Nggak tiba-tiba ya? Itu nggak tiba-tiba lah sebenarnya, itu prosesnya panjang loh dari awal mulai dia titik sampai dia berlubang besar sampai dia harus akhirnya harus dicabut itu sebenarnya prosesnya panjang kayak gitu. Cuman kita aja yang denial ya dok, nggak apa-apa ini belum sakit. Kalau gitu. belum sakit ya udah nggak usah gitu kan, jangan gitu. Sebenarnya dari kita deteksi aja dari awal. Kalau misalnya emang udah ada yang berlobang ya udah itu harus langsung dirawat kayak gitu. Karena semakin ditunda perawatannya, semakin rumit perawatannya nanti. Dan gitu. semakin mahal ya. Benar sekali. Apalagi kalau udah dicabut harus digantikan dengan gigi palsu kan ya biayanya udah lebih gede. Nah terus kita tahu lah ya gimana mahalnya ya. terus udah lebih nggak nyaman kayak gitu. Jadi, Dan ini dok, kita kan lagi lebaran nih kayak yang di meja kita deh. Ini kan gula kayak yang kita bahas. Sebenarnya untuk gigi-gigi yang sensitif katakanlah gitu dok. Apakah memang kita no sugar at all gitu, sama sekali nggak boleh kita sentuh gulanya atau nggak boleh minuman yang bermanis nanti giginya rusak dan sebagainya atau gimana dok? sebenarnya sih untuk gigi yang sensitif itu lebih merujuk ke biasanya itu udah terjadi sesuatu tuh di giginya. Biasanya kalau misalnya gigi yang normal, nggak ada kariesnya sama sekali, harusnya sih biasa aja ya mengkonsumsi makanan yang seperti ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah minum yang dingin, terus nyut-nyutan, ngilu kayak gitu, itu pasti di giginya udah terjadi sesuatu tuh Mbak. Misalnya gusinya lah yang udah turun, atau sudah ada kavitas atau karies di sana gitu. Karena kan di dalam gigi itu kan ada syaraf-syarafnya ya. Jadi kalau misalnya lapisan terluarnya aja udah kenapa-kenapa, itu pasti akan menyebabkan rasa ngilu di pasien kayak gitu. Rasa ngilunya tuh bertahap gitu. Kalau yang masih di tahap awal, mungkin dia minum atau makan tuh terasa ngilu. Tapi kalau misalnya udah lubangnya udah lebih dalam, itu biasanya dia nggak ngapa-ngapain aja, pasti bakal nyut-nyutan, bisa sampai ke kepala. Itu namanya sakit gigi ya? Benar, biasanya udah di fase itu pasien baru Ke dokter gigi. Ini kok gigi saya sakit banget ya dok. Kayak gitu. Cabut aja dong, Ih, udah cabut nggak aja, tahan, udah Dok. kuat Udah banget nggak kuat dong. lagi. Biarin sakit hati aja dok. Dan juga sebenarnya banyak pasien yang nanya kayak gini, dok bisa nggak sembuh dengan pereda nyeri aja? Sebenarnya nggak bisa, karena gigi itu adalah jaringan yang tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri gitu. Jadi kalau minum obat analgetik atau pereda nyeri, ya udah cuman bertahan sampai berapa jam analgetiknya bekerja. Habis itu ya bakalan sakit lagi gitu. Harus diberikan treatment di giginya kayak gitu. Gigi ini kayak hati ya dok, nggak bisa nyembuhin dirinya sendiri. Aduh. Harus ada yang nyembuhin. Harus ada yang nyembuhin. Nanti kita bahas deh ya dokter Rizky dan juga dokter Agnes. Kita harus jeda dulu ya dok ya, izin ya dok.
Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi spesial Hari Raya Idul Fitri dengan tema kita pada hari ini adalah tetap bugar saat Lebaran. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa, ada Dokter Gigi Rizky dan juga Dokter Agnes di sini. Tadi sempat terputus karena harus jeda. Kita ke Dokter Agnes nih, Dok. Nih tadi sama sih pertanyaannya. Kalau ternyata makanan manis, kalau giginya sehat aman-aman aja ya, Dok ya. Kalau dari sisi kesehatan, tadi dokter kan udah bilang membatasi gula. Sampai akhirnya Cynthia pribadi nih, Dok, akhirnya takut banget sama gula. Jadi sebenarnya gula nih apakah memang harus dihindari banget atau gimana, Dok? Baik. Kalau gula sebenarnya kita tidak harus benar-benar bersih gitu ya, maksudnya sama sekali tidak ada makan gula, nggak juga. Karena gula ini sebenarnya sumber energi. Akan tetapi kan ada batasan anjuran harian, misalnya cuma 20 gram per hari yang boleh kita konsumsi gula. Artinya mungkin ya sekitar 2 sendok makan lah ya maksimal. Maksimal, artinya tapi itu kalau dalam kondisi kita memang beraktivitas, tapi kita sesuaikan lagi dengan aktivitas kita. Nah, sekarang pertanyaannya, gula kan sebagai sumber energi, apakah harus gula murni? Kita bisa mencari sumber-sumber gula lain yang bisa kita gunakan sebagai energi. Jadi itu kembali ke yang tadi saya katakan di awal, kita memilih jenis gulanya. Bisa misalnya kayak nasi ya, nasi itu kan ada gulanya. Tapi kita bisa pilih jenis atau sumber gula yang GI itu indeks glisemiknya itu rendah. Jadi dia tidak cepat banget membuat gula darah kita naik gitu. Terkhusus apalagi pasien-pasien yang punya penyakit seperti diabetes kayak gitu ya. Jadi kita pilihkan jenis gula yang rendah indeks glisemiknya sehingga tidak cepat banget membuat gula darah kita naik. Karena itu tadi kalau kita terlalu sering dan terlalu banyak mengkonsumsi gula, itu dampaknya itu luas banget ke seluruh tubuh, nggak hanya gigi, ke kulit bisa memicu jerawat, bisa membuat kulit kita kering, penuaan lebih cepat terjadi. Itu efek samping gula yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Jadi gula ini jahat sebenarnya ya, tapi nggak bisa juga kita bilang kita nggak butuh gula, kita tetap butuh gula. Cuman mungkin kita bisa pilih sumbernya yang mana yang lebih sehat begitu. Misalnya dari ubi-ubian, atau misalnya dari jagung, atau bisa dari sumber gula-gula lain kayak gitu. Nah, tapi walaupun sumbernya kita pilih dengan baik, kita juga harus batasi jumlahnya. Jadi bukan tidak boleh sama sekali, tapi kita lebih tepat jumlah dan tepat sumber yang lebih tepat gitu. Nah, sebenarnya yang paling berbahaya itu sebenarnya adalah gula ya. Kalau misalnya kayak lemak, protein itu masih bisa masih kita butuhkan banget dalam tubuh, terutama yang paling utama yang sering tidak disadari orang itu kita sebenarnya wajib konsumsi protein. Kebanyakan orang takut makan protein, takut kolesterol, makan daging takut gitu ya. Sebenarnya kalau diolah dengan baik dan juga kita perhatikan sumber proteinnya, malah protein itu adalah zat pembangun tubuh kita gitu. Jadi kita itu lebih bugar, lebih sehat kalau protein kita itu tercukupin gitu. Nah, selain itu lemak juga nggak kalah penting ya, karena semua sel-sel tubuh kita ini membutuhkan karbohidrat, protein, dan lemak. Hanya saja kita mungkin lebih memperhatikan sumbernya. Kita upayakan sebisa mungkin itu dari real food atau yang benar-benar makanan, bukan dari fast food olahan atau ya? ultra processed food kayak gitu ya. Misalnya kayak yang dari tepung-tepungan, nah itu gula juga. Nah, itu kita batasi tuh, ini kurang baik untuk kesehatan. Kalau misalnya gulanya itu mungkin seperti jagung rebus, nah itu kan lumayan baik ya. Jadi kita tetap bisa kenyang, kita tetap bisa bugar, kita tetap kalori kita tercukupi, nutrisi kita tercukupi, tidak harus dengan memakan gula kayak gitu. Jadi kita kurangin gulanya, naikin proteinnya, seperti itu. Bahkan kalaupun konsumsi gula itu tadi dipilih ya sumber Dipilih gulanya. sumbernya dan kayak dibatasi. buah-buahan itu ada gulanya juga? Ada. Kalau gula di buah disebut dengan fruktosa ya. Kalau gula di buah disebut dengan fruktosa. Nah, apakah buah-buahan dalam buah-buahan boleh? Boleh. Tapi kalau terlalu banyak juga nggak baik gitu. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi walaupun kita pilih ini gulanya baik nih sumbernya misalnya dari ubi misalnya gitu ya. Tapi kita makan misalnya 1 dandang gitu ya, jadi nggak baik 1 juga. kilo sekali makan. 1 kilo Itu kayak sekali si Andre makan. nih, Dok. Kayak gitu dia. Kan jumlahnya juga sudah over gitu, jadi itu juga tidak baik. Jadi selain kita memilih sumber yang baik, kita juga pastikan konsumsinya tidak melebihi anjuran batas harian seperti itu. Dan hindari makanan-makanan yang ultra proses ya, misalnya kayak
sosis, nugget seperti itu kan makanan ultra proses, artinya udah banyak proses di dalamnya. Jadi kandungan real foodnya itu sudah mulai sedikit kayak gitu. Jadi tubuh kita ngerasa kok makan tapi kok aku tetap lemes gitu, karena nutrisinya nggak semaksimal kalau kita makan bener-bener real food gitu. Waduh, nanti kita bahas tuh, ada yang menarik tadi dokter bilang kan protein segala macam, apalagi kalau lebaran itu kalau di rumah tuh harus yang santan-santan dok. Mungkin di rumah-rumah dokter Rezi juga ya, ada opor, rendang dan sebagainya. Nanti kita bahas apakah kita harus membatasi juga atau boleh-boleh aja asal sesuai, nanti kita bahas. Kita ke dokter Rizky dulu. Dok, tadi kan juga sudah dibahas beberapa hal ya dok ya, tentang kesehatan gigi, mulut, makanan-makanan yang boleh, makanan yang tidak. Ini ada satu lagi dok yang menjadi penasaran Cynthia, mungkin juga pemirsa di rumah, ketika puasa itu kan kayak nafas kita kurang enak lah gitu ya dok ya, dari segi bau segala macam. Akhirnya kayak Cynthia tuh bisa sampai 3-4 kali sikat gigi, itu boleh nggak sih dok, atau ada efeknya nggak gitu? Sebenarnya sih sikat gigi itu harus di waktu yang tepat ya Mbak ya. Kalau misalnya kita sikat gigi di waktu yang tepat pasti aman, dan pasti Indonesia ini mungkin udah sedikit angka kariesnya. Karena untuk sekarang itu memang masih banyak masyarakat itu yang salah timing waktu menyikat gigi. Kebanyakan masyarakat tuh nyikat gigi pas mandi pagi sama pas mandi sore. Nah, itu yang harus kita perbaiki sama-sama ya, karena itu agak keliru sih sebenarnya, karena yang benar itu nyikat giginya emang 2 kali, tapi pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur kayak gitu. Jadi kalau di bulan puasa pun mungkin bisa diganti dengan setelah sahur sama sebelum tidur juga kayak gitu. Karena mungkin ya dari Indonesia ini sebenarnya dari lagunya aja udah salah ya, bangun tidur kok terus mandi kan, terus tidak lupa menyikat gigi gitu ya. Padahal yang benernya ya Sarapan dulu ya. Sarapan dulu baru sikat gigi. Sebenarnya yang paling penting juga itu yang sikat gigi sebelum tidur itu, karena kan kita kan tidur jangka panjangnya lama nih, sekian jam. Bayangin aja kalau misalnya kita tidur dalam kondisi ada sisa makanan di gigi kita, itu bakterinya bakal semangat banget tuh membuat karies atau lubang di gigi kita kayak gitu. Sebenarnya ya nggak perlu sih sikat gigi sampai 4 kali ya. nggak perlu. Tapi di siang semua ya dok ya, malamnya enggak gitu. Sebenarnya emang harus diperbaiki banget deh dari waktu penyikatan giginya 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur kayak gitu. Karena itu juga yang masih harus kita rubah dari masyarakat di mindset ya. Mindsetnya emang masih harus dirubah banget kayak gitu. Mungkin mbaknya juga kan karena pakai bracket ya. Jadi agak sisa nggak makanan nyaman. emang lebih susah dibersihkan. Mungkin bisa dibantu dengan flossing atau interdental brush juga, biar sisa-sisa makanannya lebih gampang buat dibersihin kayak gitu. Nih dok, mungkin ya pemirsa juga bertanya-tanya gitu, apa sih, kan kita tahu nih untuk pembersihan karies dan sebagainya kan lumayan pricey ya dok ya. Sebenarnya kalau untuk 6 bulan sih untuk ya aman-aman aja, tapi kan untuk beberapa orang nggak mahal gitu, ke dokter gigi tuh takut mahal. Tapi kan secara manfaat ya dok, kayak kita yang emang secara rutin melakukan itu kan kita lebih segar gitu, lebih enak. Tapi kalau Cynthia ngomong kan nggak percaya orang dong. Mungkin dokter bisa ngomong gimana sih dampak-dampak ketika kita nggak pembersihan karang kayak gitu dan sebagainya dok. Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang mahal, nggak ini ya, maksudnya gini loh mbak, gigi Worth it sih dengan apa yang kita dapat harusnya ya dok. gigi itu dia cuman ada seumur hidup tuh 1 gitu, nggak tumbuh lagi, masa nggak dikasih spesial Rambut aja jutaan warnain ya dok. juga ya dok ya. Saya kan giginya kan kalau kita udah tumbuh gigi dewasa ya udah harus benar-benar kita rawat kayak gitu. Karena mungkin yang bisa ngomong kayak gitu orang-orang yang mungkin udah kehilangan gigi banyak, apalagi orang-orang yang udah kehilangan gigi di usia muda, kayak rawat dong giginya, nanti nyesel loh kalau misalnya giginya udah copot kayak gitu. Sebenarnya nggak priceless sih itu, masih normal lah. Mungkin untuk perawatan-perawatan yang lain pasien-pasiennya punya budget berlebih juga rasanya ya. Maksudnya ya kalau menurut saya tuh nggak priceless sih ya. Sewajarnya aja sih dengan perawatan yang dilakukan. Itu tadi yang saya bilang, semakin perawatannya ditunda, harga perawatannya akan semakin mahal. Contoh misalnya ada pasien dia cuman karies atau giginya berlubang di bagian permukaan enamel atau terluar gigi aja. Ya udah dia 1 kali kunjungan selesai, aman. Tapi kalau misalnya dia udah
sampai ke perawatan saluran akar misalnya. Nah, udah tuh 3 sampai 4 kali kunjungan. Nanti misalnya bagian mahkotanya udah banyak yang hilang, dia udah harus pasang jaket gigi atau sarung gigi. Nah, itu kan biayanya lebih besar lagi. Atau pasien yang udah tinggal sisa akar yang udah nggak bisa diapa-apain lagi giginya, harusnya dicabut dan digantikan dengan gigi palsu. Biaya gigi palsu atau implan itu kan emang jauh lebih mahal lagi kayak gitu. Jadi intinya memang semakin ditunda perawatannya, biayanya akan semakin mahal. Mungkin karena masyarakat kita juga lebih banyak melakukan penanganan daripada pemeliharaan, mungkin gitu ya dok ya. Benar Jadi sekali. akhirnya ketika mereka ke dokter gigi mahal, Iya, karena memang udah penanganan jatuhnya ya karena dok. dari kondisinya pun udah nggak bisa yang sekedar tambal sekali kunjungan kayak gitu. Karena emang Cynthia juga ngerasa dok, karena kayak anak Cynthia itu 5 tahun, tapi ya alhamdulillah giginya nggak ada yang rusak Nggak ada yang sama karies ya. sekali. Karena emang 3 bulan sekali diajak ke dokter gigi dan Iya. meriksa doang tuh nggak bayar gitu. Kayak yang yaudah kata dokter nggak apa-apa, nggak apa. Jadinya kan sebenarnya nggak mahal ya dok ya. Kalau untuk anak-anak kan juga sebenarnya bisa dicegah dengan aplikasi topical fluoride namanya. Apa itu dok? Dia pasta bahan fluoride itu diaplikasikan ke seluruh permukaan gigi supaya anak-anak tuh nggak gampang terkena karies. Dia bentukannya Kayak semacam gel yang dioleskan ke permukaan gigi. itu pas mau tidur dok. Enggak, dilakukan sama dokter giginya. Karena dia nggak boleh berlebih juga kadar fluoride-nya. Jadi harus sama dokter gigi juga. Benar, iya. Oke deh, nanti kita bahas lagi, apalagi tentang anak-anak nih, Iya, karena anak-anak nih kadang kalau di rumah orang lain kita mau cegahnya agak susah ya dok ya gitu. Nanti gimana gitu, kita ke dokter Agnes dok. Nih ngomongin makanan-makanan khas lebaran, kalau puasa jelas takjil-takjilnya tadi dokter juga udah bilang semua serba manis, semua serba tepung gitu ya dok. Kayak tepung, gula tuh kayak nggak bisa dihindari banget, cuka. Nah kalau udah lebaran, santan-santan kayaknya nggak bisa dihindari dok. Santan, lemak, protein-protein yang berlemak dan sebagainya. Nah ini gimana nih dok? Apakah udah kalau usia 40 tahun ke atas misalnya udah nggak usah lagi makan atau gimana nih dok? Nah ini masyarakat ini sering salah kaprah sama kayak yang dibilang dokter Reski tadi ya, kayak selalu mengkambing hitamkan si santan. Gitu ya. Padahal santan. Sebenarnya santan ini tidak punya kolesterol loh. Santan segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan itu tidak ada kandungan kolesterolnya. Yang punya kolesterol itu hanya yang hewani gitu ya. Cuman ya kalau santan ketemu rendang, ya rendangnya sebenarnya yang daging sapinya yang punya kolesterol, bukan si santannya. Dan santan itu sebenarnya makanan sehat ya. Sangat-sangat sehat sekali. Karena dia salah satu lemak baik yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Hanya saja sering sekali santan ini salah pengolahan. Misalnya dia dipanaskan berulang kali dan dia merusak dari struktur si santan ini tadi. Kalau makan santan, makan rendang, makan opor itu sebenarnya boleh-boleh aja, itu jauh lebih baik dibanding makan-makan yang ultra processed food tadi kayak misalnya kentang goreng nugget lah, sosis lah gitu ya. Malah si santan-santan ini makanan khas Indonesia sebenarnya basicnya itu semuanya itu sangat-sangat sehat karena diolah dengan secara istilahnya sehat lah gitu ya, dengan santan murni yang bukan diproses-proses, tidak melalui pemanasan berkali-kali dan menggunakan bahan-bahan yang utuh gitu, daging utuh, santan utuh gitu. Nah sebenarnya itu sehat, cuman yang itu tadi saya bilang dari awal tidak berlebihan ya. Jadi jangan makan rendang tuh satu piring isinya rendang semua ya kan. Terus pagi, siang, sore, malam 4 kali sehari makan rendang terus sepanjang Sekali hari makan gitu. 3 potong Sekali gitu yang makan gede-gede. 3 potong yang gede-gede. Nah sebenarnya yang salah itu adalah cara memakannya ya. Kadang-kadang kita tidak mau menyalahkan diri sendiri atas tindakan kita dan menyalahkan Denial kambing ya, Dok, kita. denial. Denial ya. Padahal misalnya cara kita yang salah gitu. Sama seperti misalnya sama seperti kita berlalu lintas gitu ya. Kadang misalnya kalau misalnya kita mengemudinya dengan benar, otomatis pasti kita bisa mencegah segala kemungkinan kecelakaan yang terjadi. Cuman kadang-kadang kita denial ya, lampu merah diterobosin gitu ya. Giliran kecelakaan nyalahin situasi, nyalahin orang yang lain gitu. Pokoknya kita memang basicnya menyalahkan yang lain. Manusiawi mungkin Iya, seperti itu ya dok. Padahal santan itu nggak salah apa-apa. Santan itu salah satu makanan yang sangat bagus, superfood ya namanya. Jadi, tapi mungkin ya cara pengolahannya ya, kalau misalnya santan ini jangan dipanaskan berulang-ulang karena dia merusak struktur molekul dari si santan yang tadinya sehat menjadi berbahaya seperti itu. Jadi merusak si santannya gitu. Tapi kadang kitanya nih yang manasin, takut sayang gitu kan dipanasin lagi. Karena dia kalau nggak dipanasin cepet basi dok. Nah itu tuh dilema emak-emak ya.
Makanya itu tadi Jadi mungkin kita bingung ya, lebih Mak. kayak menyiapkan makanan secukupnya gitu ya, tidak berlebihan. Karena memang kita tidak bisa pungkiri ya kalau makanan sudah dipanaskan berulang-ulang itu pasti sudah tidak sehat lagi gitu. Sebisa mungkin makan yang masih real food dan segar gitu. Kalau santan sih sebenarnya sangat baik ya untuk kesehatan ya. Tapi ya itu tadi pengolahan dan jumlahnya yang dimasukkan ke dalam tubuh kita mungkin yang lebih diperhatikan. Oke, nanti kita bahas gimana sih pengolahan yang benar, lalu jumlahnya seperti apa. Terus juga kadang ke rumah-rumah kerabat gitu disediain nggak cuma santan-santanan dok, bakso, sate ya dok ya, Tekwan. pempek, tekwan. Nanti kita bahas tuh masalah yang kayak gitu ya dokter ya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami di program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah tetap bugar saat lebaran, masih di program spesial Hari Raya Idul Fitri. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa, ada Dr. Gigi Rizky dan juga Dr. Agnes. Tadi juga kita sudah membahas banyak hal, dari mulai takjil sampai ke rendang. Nih kita lanjutkan lagi, mungkin sebelum ke Dr. Gigi kita masih ke Dr. Agnes tadi tentang cara pengolahan yang benar, lalu untuk komposisinya seperti apa. Karena kayak Cynthia pribadi nih dok, kayak pagi nih makan lontong nih lontong tapi pakai opor, pakai rendang, pakai kerupuk. Terus siang makan nasi tapi masih lauknya sama nih, opor, rendang. Akhirnya kan proteinnya double gitu. Itu gimana tuh dok? Kalau protein double nggak apa-apa Mbak Cynthia, Aman ya? aman. Yang bermasalah itu kalau karbonya yang double, udah pakai nasi, pakai mie pula lagi gitu ya, udah karbo lagi gitu ya. Jadi sebenarnya kita lebih kayak mencari keseimbangan saja gitu. Apalagi momen Lebaran kan cuma 2 hari ya paling lama ya gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa sih 2 hari ini kita bener-bener puas-puasin gitu ya. Tapi habis itu kembali ke gaya hidup sehat. Karena nggak juga penyakit terjadi hanya karena 2 hari ini kita yang Cheating day ya, bener-bener cheating day. gitu ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Cuman mungkin untuk meminimalisir kok banyak sekali keluhan-keluhan selama hari raya Idul Fitri, mungkin kita lebih memperhatikan keseimbangan isi piring kita gitu. Jadi lebih kayak nggak apa-apa makan opor ayam pagi, makan lontong, habis itu makan rendang lagi gitu kan. Cuman mungkin tetap itu tadi saya sampaikan, kadar serat, kadar protein, kadar lemak itu tetap harus masuk secara seimbang gitu. Buah jangan lupa gitu ya dok? Buah jangan lupa, sayur-sayuran jangan lupa. Makanya tadi lebih kayak ke menjaga gimana supaya makanan yang masuk ke tubuh kita ini komposisinya seimbang gitu. Jumlahnya juga yang secukupnya. Jangan semuanya sebenarnya begas sih rasanya ya. Jadinya kalau kita terlalu kenyang di saat waktu yang bersamaan, mungkin bisa dicicil-cicil makannya sehingga gula darah kita juga nggak melonjak drastis naik gitu ya. Jadi kayak yaudah makan opornya jangan 1 piring nih, mungkin setengah porsi dulu nih gitu. Terus nanti habis itu dilanjutin kayak nyicip-nyicip dikit-dikit gitu. Tapi kan cuman biasa momen lebaran ini kan nggak terjadi tiap hari. Sebenarnya kayak dokter Gigi Rizky sampaikan tadi, karies atau lubang gigi itu nggak terjadi satu waktu itu gitu. Itu udah proses yang bertahun-tahun karena gaya hidup kita yang bertahun-tahun yang akhirnya menyebabkan penyakit karies gigi tadi. Nah, kesehatan kita juga gitu, nggak rusak hanya gara-gara 2 hari raya sebenarnya ya. Tapi ini lebih kayak proses panjang sebelum hari raya ini kita lebih mempersiapkan tubuh kita lebih bugar, lebih sehat. Nah, itu tadi makanya saya sarankan jangan lupa aktivitas fisiknya gitu. Karena ya kalau udah makan dibakar dengan aktivitas fisik, dia kayak kompensasi gitu. Ada kalori masuk, ada kalori keluar. Jangan masuk nggak ada yang keluar gitu. Karena itu yang membuat tidak seimbang tubuh kita gitu. Jadi persiapannya sebenarnya sebelum lebaran kita memang sudah menjaga pola makan dengan baik, menjaga kesehatan dengan baik. Jadi kalau lebarannya 2 hari kita puas-puasin sih menurut saya sih tidak terlalu akan mengganggu kesehatan gitu. Aman Kecuali aja ya, Dok. memang 1 tahun ini juga udah awut-awutan, ditambah lagi pas hari rayanya jadi kayak puncaknya tuh di situ gitu, nyalahin makanan hari raya padahal memang gaya hidupnya setahun sebelum hari raya yang memang tidak dipersiapkan dengan baik gitu. Atau memang 30 hari itu full tidak sehat mungkin ya dok, Bisa selama jadi. puasa Selama kayak gitu. puasa makan gulanya tinggi terus, makan takjilnya berbagai macam jenis Air putihnya gula, kurang air gitu ya. putihnya kurang. Yang itu tadi pokoknya keseimbangan. Kita harus menciptakan keseimbangan dalam tubuh kita. Kadar air dicukupi, kadar protein dicukupi, kadar lemak cukup. Nah, kalau semuanya seimbang, cheating day itu nggak terlalu merusak ekosistem tubuh kita seperti itu. Iya, wah
semoga dapat pencerahan ya. Jadi nggak nyalahin lebaran lagi gitu ya dok ya. Padahal mana-mana aja cheating deh. Kita ke dokter. Lebaran momen bahagia ya, kita harus Momen benar-benar bahagia. menikmatinya ya. Jangan sampai gara-gara saking takutnya ya dok ya, nggak nyicip sama sekali, opor nggak dicicip, rendang nggak dicicip, aduh sayang banget. Kita ke dokter gigi sih dok. Ada satu lagi sih dok, mungkin yang jadi apa ya tanda tanya, mungkin sebagian juga udah tahu atau sebagian lagi belum tahu. Ketika kayak yang dokter Agnes kan bilang, kalau tadi orang yang suka minum gula gitu, konsumsi gula, akhirnya kan kayak butuh terus, ngerasa sinyal tubuhnya tuh, ya aku nggak bisa nih kalau nggak ada gula, lemes lah dan sebagainya gitu. Karena orang tua di rumah juga gitu, minumnya teh. Terus kalau nggak minum teh tuh kayak apa gitu. Dan akhirnya kan terjadi sama giginya kuning dan sebagainya. Terus juga untuk yang kopi gitu ya, yang konsumsi kopi, yang konsumsi rokok juga kan itu pengaruh juga sama gigi ya dok ya? Benar. Itu gimana dok? Kalau untuk konsumsi makanan atau minuman berwarna itu benar banget Mbak, emang sangat mempengaruhi warna gigi, membuat warna giginya menjadi lebih kuning. Terus juga kalau misalnya ngopi, ngerokok, itu bakal menimbulkan yang namanya stain atau noda kecoklatan di gigi kayak gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya udah mengalami hal tersebut nih, udah ada stain giginya banyak, terus warna giginya udah lebih kekuningan. Sebenarnya sih warna gigi itu emang putih kekuningan ya, warna alami enamel gigi itu putih kekuningan. Cuman kan pada pasien-pasien yang emang candu minuman berwarna itu kuningnya bakal lebih beda lagi. Agak kecoklatan gitu ya dok? Kecoklatan kayak gitu. Nah, paling tipsnya aja sih, tipsnya kalau misalnya udah mengalami hal tersebut, ada banyak sih perawatan di kedokteran gigi yang bisa memperbaikinya. Kayak pertama bersihin karang gigi pasti, kedua kita bisa ngelakuin treatment bleaching gigi kayak gitu. Atau mungkin kalau emang warnanya udah terlalu parah banget, itu nanti bisa di veneer atau di crown di giginya kayak gitu. Nah sedikit tipsnya, kalau misalnya pasien-pasien yang candu sama minuman berwarna, minimal pakai sedotan minumnya. Jadi dia nggak langsung kena ke permukaan gigi kan. Jadi dia pas diminum ya langsung masuk ke dalam kayak gitu, nggak kena enamel yang terluarnya kayak gitu. Tapi memang kalau menurut saya sih kalau kepengen kita aja misalnya selesai bleaching nih, kalau mau bleachingnya itu tahan lama, misalnya kayak mau 2 tahun cerah terus, ya dibatasin kayak Minuman gitu. berwarnanya. Dan makanan berwarna. Misalnya makanan berwarna juga ngaruh loh. Kita andaikan aja di karet bracket aja, kalau kita makan soto kuning dok langsung. berubah kan? Berubah. Kayak gitu juga di gigi kita kayak gitu. Dia mempengaruhi dari segi warna enamel giginya juga gitu. Jadi pas lebaran untuk yang mau menjaga warna giginya bisa agak direm-rem ya dok ya. Iya benar. Tapi boleh nggak dok misal nih minum minuman yang berwarna, terus langsung minum air putih kumur-kumur itu works nggak dok? Nggak apa-apa, it's okay. Tapi nggak terlalu yang mempengaruhi banget ya. Oke. Tetap nggak bisa cegah ya? Tetap nggak bisa cegah. Paling mencegahnya ya itu sih tipsnya pakai sedotan gitu. Yang tiap hari candu kopi itu misalnya minimal pakai sedotan lah. Jadi dia langsung kesedot ke dalam. Apalagi minum kopi terus langsung dikumur-kumur, hancur ya. Habis ya dok. Ada yang suka kumur pakai air kopi. Ada tuh Andre. Dari tadi Denger kenal nih ya. mulu. Iya masa pakai itu. Jadi sebenarnya ya itu tadi ya dok. Kembali lagi kalau secara kesehatan fisik Benar. aman-aman aja. Secara gigi juga sebenarnya aman-aman, jangan berlebihan Intinya gitu ya dok. dibatasin sih ya dok ya. Karena segala sesuatu kayak bukan urusan ini aja ya. Dalam segala sesuatu tuh pasti ada batasnya lah. Berlebihan juga nggak baik kayaknya. Kayak gitu. Iya. Sama ini dok, salah boleh, satu boleh. makanya kok jadi konsultasi gratis deh. Rugi loh kalau nggak nonton. Iya loh, banyak loh sini pengetahuannya kan dok. Ini kalau ke ruang praktek kita udah habis berapa say? Nah, ini ya. Nih kayak yang Cynthia bilang tadi kan kita disuguhin nggak cuma santan-santan dok. Bakso, pempek nih makanan kesukaan orang Jambi banget. Tuh kan ada yang cuka, yang pakai cuka tuh dok. Itu ngaruh nggak sih sama gigi dok? Ngaruh. Kalau terlalu banyak konsumsi cuka kan cuka tuh asam ya. Jadi dia lebih bikin bagian enamel gampang keropos biasanya. Kayak Ya itu tuh nggak mitos ya dok? Enggak mitos. Itu beneran. Ya itu gimana dok? Nggak bisa ngirup cuko dong gitu? Ya boleh-boleh Oh, aja, iya. cuman kan jangan berlebihan aja. Jangan dikumur juga. Iya, jangan dikumur juga kayak gitu ya. Masa kita kumur cuko gitu. Ngirup cuko boleh ya? Boleh, tapi ya intinya jangan berlebihan lah kayak gitu. Esok Cynthia makan ngirup cuko tapi pakai pipet. Oh enggak, kalau itu agak susah juga. Nanti mbaknya dikatain orang loh, ini ngapain Ini gitu apa? kan. Intinya ya boleh-boleh aja, cuma jangan terlalu berlebihan kayak
kayak gitu. Nanti bilang setelah dialog sama dokter Rizky. Itu saya bilangnya minuman lah ya, bukan untuk cuko Bukan ya, cuko. khusus cuko pempek. Jadi aman-aman aja ya dok. Apalagi kalau makannya cuma dicocol-cocol doang ya dok ya. Cocol yang nggak diirup-irup banget. Paling kan cuma sedikit ya dok. Iya. Denial lagi kan. Tetap aja nggak nyalain diri sendiri. Karena emang kalau udah makan pempek itu udah nggak bisa berhenti dok. Nah, benar. itu masalahnya. Nih kita ke dokter Agnes. Nih masalah tepung-tepungan dok. Kalau tadi udah yang bersantan, manis. Nih kita ke tepung-tepungan. Karena dulu sempet dok. Cynthia itu ya masih belia lah ya. Waktu masih belia dulu. Kayaknya tuh waktu SMA deh, kurang lebih SMA. Iya kayaknya SMA. Sempet kena GERD parah dok. GERD parah dan itu puncaknya terjadi di bulan puasa. Nah setelah ke dokter, kata dokternya, seingat Cynthia sih waktu itu nggak boleh tepung-tepungan katanya gitu. Mbak Cynthia, adek gitu ya, adek nggak boleh makan tepung-tepungan dulu ya. Jadi memang pure waktu itu ketika bulan puasa akhirnya Cynthia nggak nyentuh takjil yang tepung-tepungan dok. Dan works banget, bener-bener cepet banget sehatnya. Tuh gimana dok? Oke, mungkin banyak yang nggak tahu ya. Sebenarnya tepung terigu, kebanyakan makanan tepungan itu kan dari terigu ya. Terigu itu nggak tumbuh di Indonesia. Nggak ada, jadi itu impor semua rata-rata. Ya, kebanyakan kita orang Indonesia ini sistem pencernaan kita tidak bisa mentoleransi terigu tadi. Nah, makanya beberapa tepung itu ada yang bahkan dia mencantumkan dia misalnya free gluten gitu ya, karena kita nggak cocok, sistem pencernaan kita nggak cocok. Beberapa makanan seperti gandum itu nggak tumbuh di Indonesia, jadi memang rata-rata sistem pencernaan bisa dibilang pasti ada yang nggak bisa mentoleransi gandum tadi atau terigu tadi gitu ya. Jadi bisa jadi, tapi tetap aja ada yang kuat gitu. Makanya kita tidak bisa menyalahkan si makanannya sebenarnya, karena ada yang nggak cocok gitu. Mungkin memang kita nggak cocok dengan si terigu tadi. Makanya beberapa orang yang cukup sensitif di balik sisi pencernaan maupun kulit, dia tuh memang nggak bisa dengan tepung-tepungan dan terigu-teriguan karena memang menolak gitu. Jadi dia berusaha untuk ngasih sinyal ke kita, aku menolak nih makanan ini. Makanya dia membuat asam lambung lebih tinggi lagi untuk menghancurkan si makanan ini. Makanya biasanya kalau kita nggak cocok sama makanan tuh kan asam lambung bakalan naik. Dia berusaha menolak atau menghancurkan si makanan yang nggak bisa diterima tubuhnya gitu. Bisa juga kasih sinyalnya dari kulit nih, muncul jerawat, muncul ruam di kulit karena nggak cocok sama makanannya atau jenis bahan makanannya kayak gitu. Nah, sebenarnya saat kita berpuasa atau nggak hanya berpuasa gitu ya, tubuh kita ini kan terdiri dari banyak sistem, mulai dari sistem pernafasan, sistem kulit, sistem pencernaan, sistem saluran kemih. Kita mungkin kalau hanya dari segi makanan kita mungkin lebih kayak ke saluran pencernaan ya. Nah makanya kita harus lebih banyak lagi menjaga nggak cuma pencernaan ya, mungkin dari sistem respirasi kita. Kalau ada orang merokok kita hindarin gitu, atau kalau misalnya dia merokok tuh hindarin karena itu juga merusak kesehatan ya, makanya batuk, pilek karena udara kita terkontaminasi oleh polutan gitu. Terus juga kayak misalnya segi minum itu kan mempengaruhi sistem kemih kita ya, sistem ginjal dan saluran kemih kita, makanya kita harus banyak minum air putih. Kalau minuman-minuman yang berwarna, berperisa itu membuat air seni kita makin pekat kayak gitu. Jadi itu pasti juga mengganggu kesehatan atau keseimbangan sistem tubuh kita gitu. Jadi tepung-tepungan memang itu cukup beberapa orang cukup tidak bisa mentoleransi di Indonesia gitu. Tapi nggak semua ya? Nggak semua. Kalau dokter Rizky aman nggak makan tepung-tepungan? Sejauh ini aman-aman Aman-aman aja. Cuman aja. kan dibatasin ya. Dibatasin. Dibatasin. Tapi Cynthia setelah itu sekarang aman dok? Maksudnya kalau dulu tuh emang parah banget. Makan gorengan, risol, itu pempek. Itu cepet banget dok, bisa sampai pingsan dan ke rumah sakit gitu. Ya, sebenarnya GERD itu nggak cuma dari makanan ya Mbak Cynthia. Dia juga ada infeksi namanya Helicobacter pylori, infeksi dari bakteri. Makanya pengobatannya itu juga pasti melibatkan antibiotik. Cuman kenapa dilarang tepung-tepungan kan ini untuk istilahnya kita mengeksklusi atau mengeluarkan faktor-faktor yang memicu terjadinya GERD. Karena faktor penyebab utamanya sih bukan makanan, tapi dia salah satu faktor resikonya gitu. Sehingga kita singkirkan dulu nih segala macam faktor resiko supaya pengobatannya bisa lebih fokus atau tidak kita bertanya lagi ini sudah obat ini kok tetap nggak membaik ya gitu. Kita singkirkan dulu faktor-faktor yang bisa membuat pengobatannya rancu. Nah mungkin kalau Mbak Cynthia-nya sekarang sudah bisa tepung-tepungan, ada namanya tubuh kita ini bisa toleransi dan adaptasi gitu. Mungkin yang sudah terbiasa atau dia sudah bisa menerima, atau sistem pencernaan Mbak Cynthia-nya sudah membaik, tidak sensitif lagi sama yang
terigu-teriguan itu mungkin bisa jadi gitu. Ada orang yang alergi sama debu, tapi seiring waktu dia sudah bisa beradaptasi sama debu. Akhirnya dulu kan debu dikit asma, kambuh, tapi seiring dengan latihan otot pernapasan, misalnya berenang ataupun olahraga, akhirnya otot pernapasannya kuat nih. Nah, jadi debu itu dia udah bisa adaptasi gitu. Karena nggak semua orang alergi debu, tapi ada orang yang sensitif banget sama debu. Ada debu dikit langsung kumat asmanya. Ada yang alergi sama, pokoknya kita nggak bisa mengecilkan alergi tiap orang. Namanya setiap individu itu unik, beda, dan dia punya apa istilahnya kelemahan masing-masing ya. Mungkin Mbak Cynthia lemahnya di sistem pencernaan dulu, tapi kan udah kuat nih sekarang, jadi udah mulai adaptasi. Nah, tapi proses adaptasinya kan nggak enak gitu ya, jadi kan udah melalui sampai pingsan-pingsan dulu. Nah, sebelum kita pingsan-pingsan dulu, kita harus mengenali tubuh kita sendiri dulu ya gitu. Kayaknya pencernaan emang nggak sensitif, sekarang hati yang lebih sensitif emang dok. Udah berbeda. Semakin dewasa kayaknya hati yang lebih sensitif dok. Oke, dan nanti kita bahas lagi ya Dokter Anas, Dokter Rizky. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi spesial Hari Raya Idul Fitri dengan tema kita pada hari ini adalah menjaga kebugaran saat Lebaran. Nah, ini bersama dua narasumber begitu luar biasa. Tapi tidak terasa ini sudah masuk ke segmen terakhir, waktunya untuk closing statement atau pernyataan penutup. Padahal saya masih mau konsultasi dengan dokter-dokter saya ini. Tapi 1 jam sudah berlalu. Langsung saja singkat saja closing statement yang pertama, Dokter Rizky silakan. Oke, paling kalau pesan saya ya ini untuk ranah masalah gigi dan mulut khususnya, yang pasti seperti yang saya bilang tadi bahwa ke dokter gigi itu jangan saat ada keluhan aja, tapi memang saran terbaik saya kita lakukanlah pemeriksaan ke dokter gigi itu minimal 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali. Tapi ya nggak mesti juga sih, maksudnya kalau mau 3 bulan sekali juga boleh. Semakin cepat dideteksi penyakit di giginya semakin baik, untuk perawatannya juga semakin cepat, terus juga biaya yang keluar juga tidak banyak kayak gitu ya. Terus juga perlu disadarin, maksudnya mungkin kita juga bisa nih ngeliat-ngeliat di kaca, ini aku ada karang gigi nggak ya, ada gigi yang berlobang nggak ya, kayak gitu sih intinya. Terus kalau misalnya untuk pas Lebaran ini jangan lupa sama kesehatan giginya juga. Kalau misalnya makan yang daging atau kue-kue atau semacamnya, jangan lupa flossing. Pesan saya, flossing itu tahu kan Mbak ya, benang gigi, karena kan karies itu sering kejadiannya karena sisa makanan yang numpuk nih di sela-sela gigi, terus nggak dibersihkan, nggak selesai dengan sikat gigi aja, jadi dia bisa menyebabkan karies juga gitu. Pokoknya yang intinya saran dari saya, sikat giginya 2 kali seharinya harus dijalanin, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur, dan dibantu dengan flossing juga, flossing benang gigi, dan jangan lupa periksakan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali gitu. Iya, dan satu lagi memang ke dokter gigi itu nggak mahal ya dok ya? Enggak. Jadi kalau sejak dini itu. kita rawat itu nggak bakal mahal. Tapi mahal. kalau ditunda bakal mahal. Bakal mahal. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Rizky atas Mbak. waktunya. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Siap. dengan tema-tema lainnya. Kita lanjut Dokter Agnes silakan. Ya. Ada salah satu pesan dari salah satu bapak kedokteran dunia yang mengatakan, jadikan makananmu sebagai obat sebelum obat yang akan menjadi makananmu. Jadi kita benar-benar harus memilih makanan apa yang kita boleh masukkan ke dalam tubuh kita sebelum nanti kita jadi makan obat-obatan kayak gitu. Jadi apa yang kamu makan, apa yang kamu minum itu menentukan kondisi fisik tubuh kita. Jadi pilih makanan yang sehat, batasi jumlahnya, jangan terlalu berlebihan, dan cukupkan kebutuhan cairan tubuh. Maka kita akan tetap sehat, bugar selama menjalani bulan Ramadan. Insya Allah. Terima kasih juga Dokter Agnes. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita tetap bugar walaupun Lebaran sudah selesai nantinya. Sekali lagi terima kasih dokter-dokter. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi spesial Hari Raya Idul Fitri dengan tema tetap bugar saat Lebaran hari ini. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber, kita harus tetap menjaga kesehatan karena meskipun Lebaran telah usai, nantinya masih ada kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.